Hai Augers, kayaknya udah pada siap banget ya buat ibadah hari ini. Jangan lupa buat kalian sekarang ambil catatan kalian supaya nanti waktu firman Tuhan disampaikan kalian bisa catat, karena pasti kita hari ini bakalan belajar sesuatu. Kita akan belajar gimana kita menjadi anak muda yang bisa melampaui keterbatasan kita. Tapi nggak cukup sampai di situ aja teman-teman. Kita juga butuh sebuah komunitas di mana kita bertumbuh bersama dan saling support. Nah, buat teman-teman yang belum tergabung di dalam komunitas rohani kami yang bernama Connect Group, yuk bergabung di dalamnya. Teman-teman bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di layar TV atau gadget teman-teman. Oke, ditunggu ya kehadiran kalian. Nah, selain itu, persembahan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan teman-teman dapat melakukan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar TV atau gadget teman-teman semua. Oke, langsung aja kita mau siap-siap untuk beribadah pada hari ini. Yuk kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat harimu yang luar biasa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang indah buat setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami belajar sesuatu yang baru dan bahkan menjadi pelaku firman-Mu yang nyata. Thank you Tuhan, menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Happy Sunday and God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Sama katakan, kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji. Sama-sama katakan, we are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Sungguh kami cinta dengan kediaman-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji. Katakan, we are so happy.
na na na, na 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 na. Sama-sama katakan boy. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. So happy, so happy. Oh kami menyanyi lagu riang gembira. We are so happy, oh oh, so happy. Oh oh oh. Sungguh kami cinta rumah kediamanmu. Come on, go. Na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, oh oh, hey, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan haleluya. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Tak ingin ku
trading your crown for a cross. You willingly died, your innocent life paid the cost. Counting your status as nothing, the King of all kings came to serve. Washing my feet, covering me with your love. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Oh, sing, you are my life and my treasure, the one that I can't live without. Amen. Say, here at your feet, my desires and dreams I lay down. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take it. Oh, with more of you, Jesus. Take everything. Yes, all of you. Take everything. Oh, you're all I need and more. You're all I need and more. You're all I need and more. Change me like only you can. Here with my heart's in your hands. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You showed us the way to your heart. Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord, change me like only you can.
heart in your hands. Father, I pray, make me more, oh, make me more. 'Cause this world is dying to know who you are. You showed us the way to your heart. Father, I pray. Less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you is take everything. Yes, all of you. It's all I need. Take everything. Lord Jesus, you're my Savior. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my Savior. How I love you. Oh, how I say Jesus, Lord Jesus, you're my Savior. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Jesus, I'm guilty of, Lord Jesus. Lord Jesus, you're my Savior. Oh, how I love you. Terus panggil namanya, katakan Yesus.
Oh Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my Savior. I love you. Sing how I love you. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk cinta-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Kami mau selalu mendekat kepadamu. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, hanya di dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa kami dapatkan di tempat lain, di luar Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh rasakan hadirat Tuhan. Kami sungguh rasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun kami berada hari ini, aku berdoa biar sungguh Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang meneguhkan, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada siapapun. Tuhan yang berseru kepadamu, Kau akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara dalam hati kami secara spesifik, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau yang paling mengerti apa yang kami alami hari ini. Dan kami percaya kami orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu, tangan-Mu itu akan menolong setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Army of God. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama lagi pada hari ini.
Ya dimanapun kalian berada, ya saya berdoa untuk kalian. Biar semuanya dalam keadaan yang sehat, ya terus dalam pemeliharaan Tuhan. Ya dan hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan memperlengkapi kita di masa-masa muda kita. Dan kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, saya kasih judul Reaching Beyond Boundaries. Mencapai melampaui keterbatasan atau batas. Tujuan firman Tuhan ini saya sampaikan supaya kita semua, ya, supaya semua orang-orang muda atau siapapun Anda yang menyaksikan firman Tuhan hari ini, kita akan menjadi orang-orang yang mampu melampaui keterbatasan kita, orang-orang yang menjadi orang-orang yang mampu menerobos setiap keterbatasan untuk mengejar setiap mimpi-mimpi kita. Ya, saya percaya kalian semua punya mimpi, kalian semua pengen jadi orang yang sukses, ya kalian semua pasti pengen masuk ke universitas yang terbaik, ya perusahaan yang terbaik. Ya kalau kalian yang mau bisnis, kalian pengen bisnis kalian diberkati Tuhan. Ya kalian pengen bisnis kalian itu jadi berkat buat banyak orang, jadi inspirasi. Ya pasti kita mau punya mimpi-mimpi yang besar. Kalaupun hari ini kalian belum punya mimpi ini, bermimpilah dari sekarang. Karena mimpi itu gratis ya. Kita saat ini bermimpi untuk pengen ke suatu tempat, ya ke tempat yang nggak bisa banyak orang datang ke situ dan kalian pengen ke sana, ya bermimpilah mulai dari sekarang. Ya pengen lulus dengan nilai yang terbaik, ya kalian yang masih SMA kalian pengen masuk ke universitas yang terbaik, ya kalian bisa untuk bermimpi mulai dari sekarang. Kalian pengen juga punya pasangan hidup, pengen punya suami atau istri yang cakep, ya yang cinta Tuhan, ya yang diberkati Tuhan, kalian bisa bermimpi, kalian bisa berdoa minta sama Tuhan. Nah tapi hari ini saya ingin memberikan pondasi kehidupan dalam membangun kehidupan. Ya Tuhan ingin memberkati setiap kita, yes. Tuhan ingin kalian jadi orang yang diberkati Tuhan, jadi orang yang besar, jadi orang yang sukses. Yes, itu adalah kehendak Tuhan, ya rencana Tuhan. Ya pastinya pengen memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan itu bukan hal yang salah ya. Keinginan-keinginan kita, mimpi-mimpi kita itu bukan hal yang salah ya. Tapi kita perlu tahu pondasi yang benar, kita perlu tahu dasar yang benar sebelum kita melangkah lebih jauh. Nah, kalau kita ngomong ya tentang mimpi, kita ngomong tentang keinginan, ingin diberkati, ya sebelum kita memikirkannya pun Tuhan sudah memikirkannya terlebih dahulu buat kita. Nah hari ini sama-sama kita mau belajar bagaimana supaya kita jadi orang yang penuh kebijaksanaan, orang-orang yang berhikmat. Ya Tuhan itu sebenarnya dapat melakukan banyak hal ya untuk membangun hidup kita. Tapi kita juga sebenarnya bisa menghancurkannya seketika itu juga. Apa yang Tuhan sudah bangun dalam hidup kita bisa nggak hancur? Yes bisa. Ya bisa kalau kita ini punya fokus yang salah. Di Amsal 14 ayat yang pertama dikatakan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ya berarti apa yang kita bangun dalam kehidupan kita bisa aja hancur begitu rupa kalau kita tidak punya yang namanya hikmat kebijaksanaan. Nah ini pondasi yang kita mau bangun sama-sama. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki yang namanya hikmat. Kita baca dulu Amsal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Ya, jadi firman Tuhan ini adalah untuk semua orang
Ya, hari ini kita akan banyak baca kitab Amsal ya, di mana di situ banyak hikmat Tuhan, ya, pewahyuan Tuhan untuk setiap orang-orang percaya dalam membangun hidup setiap hari. Ya, kita juga bisa baca Amsal ini setiap hari. Ya, biasanya saya akan baca per tanggal. Jadi semisal hari ini tanggal 1 saya akan baca Amsal 1. Karena Amsal itu ada 31 pasal. Ya, jadi kalau tanggal ya kalian bisa sesuaikan sesuai dengan tanggalnya. Saya percaya ada rema, ada aplikasi yang sangat bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari pembacaan Amsal ini untuk membangun kehidupan kita. So, apa pondasi yang benar dalam membangun hidup dan bagaimana dan ketika kita mengejar mimpi kita? Ya, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Karena di ayat 10 tadi kita sudah baca, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi ini pondasi dasar ya, ketika kita membangun rumah ada pondasinya supaya bangunan itu bisa berdiri, bisa kuat. Itu yang membuat kita kuat sampai akhir hidup kita. Takut akan Tuhan. Fear of the Lord. Jadi kita mau sama-sama jadi orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan ini. Ya, apa itu takut akan Tuhan? Jadi ini berbeda dengan rasa ketakutan, perasaan takut. Ya, seperti kalau misal kalian waktu kecil kalian kalau ke kamar mandi ya tengah malam, terus semuanya gelap ya. Terus kalian kayak rada takut nanti ada hantu lah atau nanti ada penjahat dan lain sebagainya. Kalian merasa kayak takut gitu. Nah, perasaan ini lain gitu ya. Nah, takut akan Tuhan ini berbeda dengan rasa takut itu. Rasa ketakutan itu beda. Ya, takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan adalah rasa hormat kepada Tuhan yang dipenuhi dengan kekaguman akan siapa Dia. Saya ulangi, takut akan Tuhan adalah rasa hormat yang dipenuhi kekaguman kepada siapa Tuhan itu. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya adalah kita hormat dan taat pada perintah-perintahnya. Kita hormat dan taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kudus, tidak jatuh dalam dosa, itu adalah rasa hormat kita kepada Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar rasa hormat takut dihukum ya. Maksudnya aku gak mau jatuh dalam dosa karena nanti Tuhan murka. Ya, nanti Tuhan bakal menghukum aku. Ya, aku bakal nanti dilempar ya, dibuang dan gak didengarkan doanya dan lain sebagainya. Ya, tahukah saudara, Dia Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Tapi Dia juga Allah yang penuh dengan kasih. Dia mengasihi kita, menerima kita, mengampuni kita apa adanya. Tapi jangan salah ya, jangan terus kita mempermainkan kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, Tuhan itu kan mengampuni, Tuhan itu kan maha penyayang ya. Jadi kalau aku jatuh dalam dosa, sesekali lah aku ini ngegosip, sesekali lah aku jatuh dalam dosa, gak apa-apa lah. Nanti kan juga aku minta ampun sama Tuhan, terus nanti Tuhan juga akan ampuni kok. Jangan main-main dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup sehari-hari. Ya, untuk itu kita perlu ada rasa hormat, taat, kasih. Ya, di firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 23 sampai 24 yang bunyinya, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya, jadi kita ini jadi orang yang mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita bilang kita ini sayang sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita ini mengasihi Tuhan, berarti kita akan mengikuti, menuruti, mentaati, menghormati
setiap firman Tuhan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang namanya takut akan Tuhan. Sedekat apapun ya hubungan kita sama Tuhan. Kalau mungkin hari ini ya kalian berkata bahwa setiap hari aku saat teduh, ya aku ikut CG, Connect Group, komunitas rohani, aku ibadah ya setiap minggu. Dan aku gak pernah lah aku ini jatuh dalam dosa besar banget ya. Tahukah saudara bahwa gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Ya segala sesuatu yang memang tidak sesuai dengan firman Tuhan adalah dosa. Nah, terus kita jadi menyepelekan, ya kita jadi menyepelekan ya apa yang jadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Gosip nggak apa-apa lah, itu cuman kata-kata yang cuman beberapa detik atau cuman beberapa kata gitu ya yang kita keluarkan, yang menjelek-jelekan orang lain, yang tidak sesuai dengan aslinya, ya tidak sesuai dengan kenyataan, ya mulai membicarakan orang di belakang, ya mulai untuk memfitnah, ya mulai untuk berkata-kata kotor, nggak apa-apalah cuman 1-2 kali, ya karena berpikir bahwa nanti malam aku berdoa, aku minta ampun deh sama Tuhan. Ya jangan main-main dengan hidup kita. Hidup kita ini benar-benar kasih karunia Tuhan. Tapi kita perlu taruh rasa hormat kita, takut akan Tuhan. Seringkali banyak orang tuh gak gitu ngerti gitu. Takut akan Tuhan tuh apa? Takut akan Tuhan. Pokoknya gak melakukan dosa. Terus supaya apa? Supaya Tuhan gak murka. Supaya aku gak masuk neraka. Bukan hanya itu saudara. Bukan hanya itu. Tapi lebih dari semuanya dasarnya adalah kasih. Pada dasarnya kalau kita ini takut akan Tuhan ya, berarti kita telah memutuskan bahwa tidak ada dalam hidup ini yang lebih penting daripada mengetahui siapa Tuhan kita. Jadi kita perlu sama-sama belajar, ini yang jadi pondasi dalam kalian mengejar mimpi, dalam kalian nantinya berkarya, setelah kalian nanti lulus kuliah, kalian akan kerja di mana, apa yang akan kalian bangun. Ya nanti juga pasti semuanya pengen menikah ya atau ada yang gak mau menikah ya. Kebanyakan orang pasti yang semua tuh mau menikah gitu ya, dan pengen punya keluarga yang bahagia, ya pengen punya suami atau istri yang bisa membahagiakan dan hidup bahagia bersama-sama, ya punya kesuksesan dan lain sebagainya ya. Itu bukan hal yang salah, sekali lagi mengejar kesuksesan itu bukan hal yang salah, tapi ingat pondasi yang benar. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua adalah mencari hikmat Tuhan. Ya, hikmat Tuhan, wisdom of God. Ini yang kita mau pegang sama-sama. Apa sih itu hikmat? Apa sih itu hikmat kebijaksanaan? Ya, hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah sehari-hari. Ya, ada beberapa pengertian ya tentang hikmat ya. Kemampuan untuk memahami, mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Tapi hikmat juga adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral benar. Ya, sama seperti sebenarnya ini diajarkan sama Raja Salomo. Ya, tapi sayangnya ya si Raja Salomo ini tidak selalu mentaati apa yang dia ajarkan dalam kitab itu. Ya, dia pun pernah jatuh ya. Dia seseorang yang memiliki hikmat pengertian gitu, tapi dia juga pernah jatuh di dalam dosa. Nah, harusnya orang yang berhikmat adalah orang yang juga bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Nah, hikmat juga adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah, ya. Dan pengertian hikmat inilah yang kita sama-sama mau kejar dalam hidup ini, ya, supaya kita memiliki pola pikir yang sama dengan pola pikir Allah. Berarti kita ngerti apa yang sebenarnya jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, inilah hikmat Tuhan Yesus, inilah hikmat Allah. Karena ada hikmat yang berasal dari dunia, ada hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat berasal dari Tuhan itu seperti apa?
ada di dalam firman Tuhan. Makanya dalam kita mencari hikmat, ya itu bukan hanya semalam, ya bukan hanya dalam semalam kita minta sama Tuhan, terus besoknya kita bangun jadi orang yang sangat bijaksana dan bisa berhasil dalam segala sesuatu yang kita lakukan, masalah-masalah semuanya, ya kita bisa memahami dan ngerti bagaimana jalan keluarnya. Ya, tidak dalam semalam. Kita ini perlu bangun kehidupan kita setiap hari. Katakan setiap hari. Ya, setiap hari. Nah, dan hikmat ini ya bukan hanya ngomong tentang kita tahu sesuatu, kita tahu banyak hal, tapi hikmat di sini juga adalah mempraktekkannya. Nah, ini yang kadangkala sulit ya. Kenapa saya bilang sulit? Ya karena semua orang mengalaminya. Kita semua pernah gagal. Ya, pernah gagal untuk mempraktekannya. Seringkali kita ini udah tahu lah setiap firman Tuhan yang kita dengar. Bahkan hari ini topiknya ya setiap minggu lah kita ini udah tahu lah bakal bahas apa. Ya, makanya dari itu ya, maka dari itu kita ini perlu bangun kehidupan kita setiap hari, setiap minggu. Ya, kita terus diingatkan lewat firman Tuhan. Ya, kebijaksanaan akan terlihat dari bagaimana seseorang hidup, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berbicara, ya, bagaimana dia memperlakukan orang lain. Sekali lagi saya ulangi, kebijaksanaan itu akan terlihat dari bagaimana seseorang hidup, apa yang dia perkatakan, apa yang dia lakukan, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain dan mengatasi situasi yang dia alami. Di 1 Raja-Raja 3, kita tahu ceritanya ya, Salomo, dia ini orang yang takut akan Tuhan, dia ini mengasihi Tuhan, hidupnya benar, dan ada satu saat Tuhan ini tanya sama Salomo ya. Di ayat yang kita baca sama-sama ya. 1 Raja-Raja 3. Ayat yang ke 9 ya. Oh sorry, kita mundur dulu, mundur sedikit. Di ayat yang ke-6 deh, dari ayat yang ke-6 kita baca. Ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan benar, dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat 7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Di ayat yang ke-11 kita loncat ya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat, katakan penuh hikmat, dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wow, ini raja luar biasa ya, si Salomo ini. Ketika dia berdoa sama Tuhan, ya, dia tuh nggak minta kekayaan, dia nggak minta umur panjang, dia nggak minta kemenangan, ya, dia nggak minta musuhnya itu bisa dikalahkan sama dia. Tapi yang dia minta adalah untuk dia bisa memahami
apa yang baik, apa yang jahat. Dia minta hikmat kebijaksanaan sama Tuhan. Ya, di ayatnya di Amsal 23 ya, ayat 4. Ya, si Raja Salomo, orang yang paling kaya ya, orang yang paling bijaksana dalam sejarah, di Amsal dia bilang, Amsal 23 ayat 4, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Seorang yang kaya raya, seorang yang bijaksana, ya, memberitahu kepada kita, jangan susah payah cari kekayaan. Ya, tinggalkan niatmu itu, dia bilang seperti itu. Ya, orang paling kaya dan orang yang paling bijaksana ngomong, kalau kamu mau kaya, jangan cari kekayaan. Tapi mintalah hikmat. Maksudnya itu loh. Mintalah hikmat kebijaksanaan karena itu lebih penting daripada kekayaan. Kalau kamu punya hikmat, kekayaan itu akan mengikuti, kesuksesan, keberhasilan itu akan mengikuti. Ketika kita mengejar apa yang terpenting, apa yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hikmat. Katakan hikmat. Ya, anak muda, saya mau kasih tahu bahwa firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang, untuk semua umur. Jangan berkata bahwa aku ini masih SMP, aku ini masih SMA. Ya, ngomong-ngomong tentang hikmat nanti ajalah, masalah gua juga ya gini-gini aja gitu. Saya mau kasih tahu ya, apa yang kamu bangun di masa mudamu hari ini, itu akan berpengaruh kepada masa depanmu nanti, dalam keluargamu nanti. Ya, dalam nanti kalau kamu sudah jadi suami, jadi istri, ya, jadi seorang ayah, seorang ibu, ya, kalian akan tidak menyesali apa yang kalian putuskan hari ini ketika kalian masa muda, di masa muda kalian hari ini. So, jangan main-main dengan hidup kita di masa muda kita ini karena sangat berharga. Apa yang kita putuskan hari ini itu akan menentukan bagaimana masa depan kita. Untuk itu kita bersama-sama belajar setiap hari ya, dari Amsal, dari firman Tuhan. Amsal 4 ayat 7 dibilang permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Ya. Bagaimana caranya nih kalau kita berkata aduh kayaknya aku ini kurang hikmat ya. Minta sama Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita punya hikmat? Mintalah pada Tuhan. Ask wisdom, ya, ask for wisdom sama Tuhan, dia akan memberikannya. Di Yakobus 1 ayat 5 dibilang tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Kalau hari ini kamu merasa bahwa aduh aku ini kok kurang pintar, aku merasa ya di sekolahku sekarang, di kuliahku sekarang kok kayaknya buntu gitu ya, kok kayaknya gak bisa mikir, atau ya apa kalian berpikir tentang apa yang kalian sedang pelajari hari ini dan kalian merasa kesulitan untuk belajar itu, mintalah hikmat sama Tuhan ya. Mintalah kepada Bapa kita yang baik. Terus dibilang di sini kan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maksudnya apa tidak membangkit-bangkit? Maksudnya begini loh. Jadi ketika Tuhan kasih hikmat, ada dua respon yang bisa dilakukan gitu ya sama orang yang menerima hikmat ini. Yang pertama adalah dia melakukannya untuk kebaikan. Dia ingat sama Tuhan, dia berterima kasih sama Tuhan dan dia melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ada juga loh orang yang minta hikmat dan responnya adalah justru malah meninggalkan Tuhan karena merasa dia udah bisa, merasa bahwa dia sudah pintar, merasa bahwa dia sudah tidak butuh Tuhan. Ya, nah maksudnya di sini adalah tidak membangkit-bangkit adalah dia ini tidak terus jadi menyesal memberikan hikmat ini kepada orang yang akhirnya melupakan dia. Jadi dia benar-benar tutup mata. Tuhan ini benar-benar ketika ada orang yang minta hikmat, ya dia memberikannya tuh benar-benar tanpa pamrih. Bukan dengan ingin nantinya supaya mereka
kembali kepada Tuhan. Bahkan ketika kita meninggalkan Tuhan dan tidak setia lagi setelah dikasih hikmat, Tuhan itu tuh tutup mata di awal loh. Tuhan itu memberikan dengan murah hati. Memberikannya dengan tulus tanpa pamrih. Baik banget Tuhan kita. Ya, sama seperti ketika kita masih kecil, ya kita minta sama papa mama kita ya. Ya contoh kita minta sama orang tua kita, lapar mau makan ya. Waktu kecil kita minta sama mama kita, papa kita. Ya kita minta, mama mau makan gitu ya. Orang tua bakal kasih nggak? Pastinya, karena orang tua tahu itu baik buat dia supaya dia sehat, supaya nggak gampang sakit, supaya dia bisa bertumbuh. Ya, sama kayak saya juga, saya sudah jadi orang tua, saya punya anak, ketika dia minta susu, dia minta makan, dia minta minum, ya dia minta snack, saya kasih nggak? Ya tentu saja saya kasih. Ya karena apa? Karena saya tahu itu baik buat dia. Saya tahu itu buat kebaikan dia. Supaya dia bisa bertumbuh, kuat, sehat. Ya, demikian juga dengan Bapak kita. Kalau kita minta hikmat sama Tuhan, dan Tuhan tahu itu baik buat kita, dia akan memberikannya. Tanpa membangkit-bangkit, tanpa pamrih, tanpa meminta balasan. Ya, tapi dia berikan dengan murah hati. Ya, untuk itu kita kalau kita minta sama Tuhan, ya dia akan memberikan kita, menjawab kita lewat apa? Lewat dorongan dalam hati untuk kita baca firman. Lewat dorongan dalam hati untuk kita mengasihi orang lain. Untuk kita mengampuni orang lain. Dia selalu memberikan arahan demi arahan. Ya, dan juga dia memberikan hikmat untuk apa? Untuk kita bisa bercerita. Ya, share tentang permasalahan kita kepada pemimpin. Itu hikmat Tuhan. Ya, dia memberikan kita wisdom, memberikan kita hikmat, memberikan kita kebijaksanaan bahkan lewat permasalahan, lewat kegagalan yang kita pernah alami. Dan dia menuntun kita, dia akan menuntun walaupun kayaknya kita ini pernah jatuh dalam dosa, kita ini pernah gagal ikut Tuhan, tapi dia akan menuntun kita. Lewat hikmatnya Tuhan, lewat permasalahan yang ada, itu menuntun kita. Dia memberikan kita hikmat untuk bisa menyelesaikannya, untuk kita tidak jatuh lagi di lubang yang sama. Ya, dan untuk mendapatkan hikmat ini kita butuh spend time sama Tuhan. Untuk kita punya hikmat, kita harus punya waktu sama Tuhan. Lewat saat teduh, lewat pembacaan firman. Ya, kita jangan lalai dalam melakukan hal itu, tapi lakukanlah dengan setia. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ya, dibilang bahwa aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sama seperti seorang bapak ya yang ngajar anaknya naik sepeda. Saya ingat sekali ya waktu SMP, ya SMP kelas 1. Ya, kalau nggak salah SMP kelas 1 atau SMP kelas 2. Ya, saya itu diajar naik motor ya. Saya diajar naik motor sama papa saya. Ya, saya sebelumnya nekat juga sih, belum pernah belajar sepeda, sudah langsung belajar sepeda motor. Ya, akhirnya waktu itu ya di depan rumah komplek kami itu ada ada lapangan gitu ya, lapangan kecil untuk bisa muter-muter di daerah situ gitu. Akhirnya saya berani gitu, memberanikan diri ya untuk naik motor gitu ya. Dan akhirnya ya nabrak sana nabrak sini iya gitu ya. Tapi ada orang tua saya yang jagain. Ya ada keluarga saya yang jagain. Ya walaupun akhirnya ujungnya juga saya ngegas gitu kan ya. Akhirnya kadang nggak terkendali. Ya mungkin ada beberapa dari kalian kayaknya kalau nggak salah ya.
punya pengalaman yang kurang lebih mirip. Karena saya juga punya teman-teman yang mirip begitu. Jadi kalau udah paniknya tuh bukan ngerem, tapi paniknya adalah ngegas. Gitu ya, ngegas sepeda motornya gitu. Nah, kalau kita ini sama Tuhan kita ini dijagain ya. Kalau misal sudah mau tanda-tanda jatuh, dia akan coba untuk bantu kita untuk bisa tetap stabil, untuk tetap bisa seimbang. Kalau enggak pun dia akan coba untuk tangkap kita kalau misal sudah sampai jatuh gitu ya. Nah, demikian juga dengan Tuhan kita. Ya, kalau Tuhan kita itu dia menuntun kita, ya kalau kita mau jatuh pun dia akan siap-siap, ya bahkan sudah siap-siap untuk bisa nangkap kita. Kalaupun akhirnya kita nabrak, dia Allah yang bukan terus dibiar-biarin. Dia akan bantu, dia akan coba untuk menopang kita. Ya saya juga ingat banget, ya saya pernah jatuh dan akhirnya juga digendong gitu ya. Dan itu pengalaman yang secara manusia sehari-hari, apalagi Tuhan kita, Bapa kita di surga. Dia pasti akan menuntun kita supaya kalau kita jatuh pun kita untuk nextnya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Kita akan dibimbing, kita akan diajarkan, ya kita akan selalu dituntun step by step. Anak kami ya, saya kan sudah punya anak saya umur 2 tahun. Dia juga ini orangnya lincah sekali ya. Anaknya cukup semangat begitu, bersemangat banget dan suka manjat-manjat pundaknya papanya. Ya dia suka manjat-manjat ya, pokoknya main. Terus dia duduk di di leher papanya gitu ya. Terus kadangkala dia tuh bisa dengan sengaja ya, biasanya di kasur sih, dengan sengaja dia akan menjatuhkan diri. Dia akan menjatuhkan diri ke belakang atau dia kadang pelorotan gitu ya di punggung papanya. Ya, dan ketika dia lakukan itu, dia tuh kayak pede banget kalau papanya tuh nggak akan biarin dia tuh jatuh sampai ke lantai. Dia tuh anak yang berani gitu ya, karena dia percaya sama papanya. Dia percaya kalau papanya akan nangkep dia kalau sampai jatuh ke lantai. Ya bukan jatuhnya di kasur, tapi kalau misal mau jatuh di lantai pun dia percaya kalau papanya tuh bakal nangkep dia. Gitu ya, dan memang betul ya akhirnya papanya ya suami saya akhirnya menangkap dia. Ketika sudah tiba-tiba udah menjurus bukan jatuhnya ke kasur tapi jatuhnya ke lantai, papanya ya suami saya itu langsung angkat dia, ya langsung jagain gitu ya supaya nggak jatuh di lantai. Demikian juga dengan Bapa kita. Dia akan menuntun kita step by step, memberikan kita hikmat dalam setiap permasalahan kita. Dan hari ini kita sama-sama belajar jadi anak kecil ini ya. Yang kita percaya sama Bapa kita kalau dia gak akan biarin kita. Dia akan selalu tepat waktu dalam menolong kita. Amin. Kita mau percaya sama Tuhan. Ya, jadi ini yang menjadi pondasi kehidupan dalam kita mengejar mimpi, ya, dalam kita menghidupi ya apa yang jadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini penting, yaitu takut akan Tuhan dan memperoleh hikmat Allah ya. Setelah kita tahu pondasinya ini, setelah kita tahu bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan dan memperoleh hikmat dari Allah, selanjutnya kadang kita berdoa, Tuhan, so tunjukkan jalanmu Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu. Kadang-kala kita berdoa ya sama Tuhan, God show me what to do. Tuhan tunjukkan jalanmu, tunjukkan apa yang harus aku lakukan, next stepnya ini apa. Ya, apa yang kita mau lakukan, universitas mana yang aku akan pilih. Setelah lulus aku mau kerja di mana atau aku mau bisnis. Bisnis apa kerja ya Tuhan. Ya, atau dalam memilih pasangan hidup siapa ya Tuhan ya pasangan hidupku. Dan banyak pilihan-pilihan lainnya yang diperhadapkan sama kita setiap hari. So bagaimana caranya supaya kita ini bisa memahami next step, kita bisa tahu directionnya Tuhan, bagaimana kita tahu arahan Tuhan selanjutnya apa. Yang pertama catat ini, walk with the wise. Amsal 13 ayat 20,
dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dalam versi bahasa Inggrisnya, NLT dikatakan walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Pertanyaan saya, Anda mau dalam masalah atau mau jadi orang yang bijaksana dan keputusanmu pun menjadi bijaksana? Mana pilihanmu? Pastinya kita pengen hidup lepas dari masalah dong ya. So, apa yang harus dilakukan? Walk with the wise. Seringkali kita harus mengubah pertemanan kita untuk kita bisa berubah. Berjalanlah dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang benar. Joinlah dalam connect group, komunitas rohani, orang-orang yang membangun. Seringkali ada orang-orang yang tidak mau join CG, tidak mau bergabung dalam komunitas rohani. Seringkali alasannya apa? Sibuk, gak punya waktu, terus masih kuliah, masih sekolah, jadi harus ada les ini dan les itu, harus fokus belajar. Jadi seperti gak punya waktu lah. Atau mungkin ada yang berkata, aduh ngapain sih sia-sia. Atau dan alasan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika permasalahan datang dalam hidupnya, ketika ya dia menghadapi suatu permasalahan yang sangat sulit, terus dia bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku harus menghadapi ini? Kenapa aku harus menghadapi setiap permasalahan yang bertubi-tubi ini dan aku sudah gak sanggup ya Tuhan, Tuhan tolong aku. Seringkali bertanya-tanya seperti itu. Kenapa aku gak bisa menang dari dosa-dosaku, kebiasaan burukku? Kenapa ya Tuhan? Saya mau kasih tahu, walk with the wise. Salah satu hikmat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita adalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nasihat-nasihat orang benar. Ya, di Amsal juga dikatakan, ya, kalau kita ini dikasih tahu, diberikan nasihat, kita akan jadi orang yang bijak. Dan kita ini butuh orang lain. We need each other. Ya, we are better together. Ya, kita sering mendengar quote ini, we are better together. Yes, that's right. Kita ini jadi orang yang lebih baik kalau kita ini bersama-sama dengan orang-orang yang benar di sekeliling kita. Ya, untuk itu kita perlu untuk memilih komunitas yang benar. Ini sudah sering kita katakan, tapi beberapa orang mungkin sulit untuk mempraktekannya. Tapi hari ini kalau kamu mau berubah, ganti pergaulanmu dengan pergaulan yang benar. Dan dalam kehidupan kita pasti ketemu dengan banyak orang. Berdoalah supaya kita tidak terpengaruh oleh pendapat yang tidak datang dari Tuhan, tidak berasal dari Tuhan. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bukan hanya komunitas CG ya, tapi bahkan orang tuamu, mama papamu yang kamu anggap cerewet banget sih, yang kamu anggap annoying, yang kamu anggap terlalu mengekang, ya terlalu gak boleh ini, gak boleh itu, atau kakakmu, cece, koko, ya kakak-kakak kalian yang lebih dewasa sama kalian yang suka mengajarkan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kita menganggap ya mereka ini ngeselin gitu ya, menjengkelkan. Tahu gak sih ya kalau mereka ini orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu untuk membentukmu menjadi orang yang lebih bijaksana. Nasihat-nasihat mereka jangan lupakan. Beneran deh, dengerin kata mama. Beneran dengerin kata papa. Ya itu akan bagus buat kita. Kita ini perlu dengar apa yang kita butuh dengar. Bukan apa yang mengenakan telinga. Seringkali kalau kita berteman, kita pengennya denger yang enak-enak aja. Yang bisa menyenangkan hati. Tapi ternyata itu tidak baik buat kesehatan kita. Ya, makanan-makanan manis, makanan-makanan fast food yang setiap hari mungkin kalian konsumsi. Kalian merasa ini enak banget. Ya, tapi kalau kalian makan itu setiap hari, itu akan berujung ke sesuatu yang tidak sehat. Ya, karena kamu merasa enak, ya segala sesuatu yang enak itu belum tentu sehat.
Untuk itu kita mau dengarkan apa yang kita perlu dengar, apa yang kita butuh dengar lebih dari apa yang mengenakkan telinga kita. Amin. So bergaulah juga sama keluargamu, bergaulah dengan komunitas yang benar, teman-temanmu yang bijak. Oke? Yang kedua, bagaimana supaya kita ini bisa ngerti arahan Tuhan, direction dari Tuhan. Living in your God's given talents, but don't waste your weakness. Hidupi talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu. Kekuatan, skill, bakat yang Tuhan sudah kasih. Hidupi itu, kembangkan itu. Tapi jangan sia-siakan juga kelemahanmu atau kekuranganmu. Seringkali orang banyak berfokus pada kelebihan. Itu perlu, yes perlu. Ya. Di bulan ini kita akan banyak ngomong bagaimana kita membangun hidup, bagaimana kita menjadi orang yang punya karakter-karakter ilahi, jadi orang-orang yang excellent. Ya, di bulan ini ya kita akan banyak bahas bagaimana kita membangun kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik sehingga pemakaian Tuhan juga lebih maksimal dalam kehidupan kita. Nah, di bulan minggu-minggu ke depan ya akan diperlengkapi dengan pembicara-pembicara yang pastinya akan memberkati kalian semua. Nah, kita harus tetap ya bukan hanya memperhatikan atau fokus dari kelebihan kita aja. Tapi kita juga jangan sia-siakan kelemahan kita. Karena apapun yang ada dalam hidup kita ya, kita diciptakan ya ada yang punya kekurangan, ada kelebihan. Dan semuanya itu baik buat kita. Semuanya itu baik untuk kita. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pada umumnya ya banyak orang berpikir bahwa kelemahan adalah suatu kerugian bagi hidup ini. Tetapi dalam kerajaan Allah itu berbeda. Kerajaan Allah justru kelemahan akan memberikanmu keuntungan, memberikanmu manfaat. Loh, kenapa kok bisa gitu? Ya, seringkali dalam permasalahan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, karena apa? Kita punya kekurangan, karena kita nggak bisa nyelesain. Ya, kita nggak bisa menyelesaikan itu. Contoh, mungkin ada dari kalian yang tidak lulus dalam ujian. Mungkin kalian ada yang gagal dalam melakukan sesuatu dalam skripsi atau nilainya buruk. Karena kalian punya kelemahan mungkin adalah sulit untuk menghafalkan atau ada distraction yang ada dalam hidup kalian nggak bisa fokus dalam belajar. Dan itu mungkin menjadi kelemahanmu, sulit untuk menangkap sesuatu. Ya, tapi percayalah ketika kita tahu bahwa kesulitan, setiap kekurangan, setiap kelemahan yang kita terima, yang kita punya, ya, ketika kita bisa berusaha dengan sedemikian rupa dan kita mengejar, akhirnya kita bisa berhasil dan kita bersaksi kepada orang lain. Dan orang lain menjadi merasa dikuatkan dan jadi gak patah semangat, jadi berhasil. Bukankah itu menjadi keuntungan buat kamu dan buat orang lain? Dalam kerajaan Allah, ya, dalam kerajaan Allah, kelemahan itu justru memberikan keuntungan. Paulus berkata, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Dikatakan juga bahwa Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika kita tahu kita lemah dalam menghafalkan sesuatu, kita akan datang sama Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Dan kita bisa jadi orang yang berhasil. Sama seperti Gideon, ya. Di Hakim-Hakim 6, ya kalian bisa baca. Di Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 16, ya, ketika malaikat Tuhan mendatangi Gideon. Dan dia berkata bahwa di ayat yang ke-6, ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan
menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tapi Gideon malah dia mengasihani dirinya sendiri, merasa kecil. Dia bilang bahwa aku ini seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya dia ini jadi nggak pede gitu loh, nggak percaya diri sama dia. Tapi apa yang dikatakan Tuhan justru sebaliknya. Hai pahlawan yang gagah berani. Tuhan memilih Gideon dengan segala kelemahannya. Untuk memimpin bangsa, suatu bangsa bukan hanya beberapa orang tapi dia memimpin ya banyak orang gitu ya. Untuk itu kalau kita ini sudah disertai Tuhan, kalau kita ini sudah dipilih sama Tuhan, jangan sia-siakan. Kesempatan itu adalah kesempatan yang sangat-sangat langka dan kita mau ambil setiap kesempatan, setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita walaupun kita punya banyak kelemahan. Ya, dan siapa lagi? Musa. Ya, Musa adalah orang yang tidak pandai, nggak pinter ngomong, dalam berkomunikasi itu nggak bagus gitu ya. Akhirnya bahkan dipilihlah Harun untuk jadi juru bicaranya si Musa. Tapi Tuhan tetap pilih nggak? Tuhan tetap pilih Musa. Tuhan pilih Musa dengan segala keminderannya. Dia pilih Musa dengan segala kekurangannya. Dia memilih Musa ya untuk memimpin suatu bangsa yang bahkan tegar tengkuk. Ya tapi Tuhan tetap memilih dia dengan segala kelemahannya. Tahukah saudara bahwa Roh Kudus itu justru lebih tertarik ya sama kelemahan kita loh. Karena dengan kita menyadari setiap kita punya kelemahan, ya kita menyadari bahwa kita butuh Roh Kudus. Kita akan semakin menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan dalam kehidupan kita bisa benar-benar bekerja secara maksimal. Dan kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian untuk banyak orang. Amin. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan bisa lakukan lewat kelemahan kita untuk memberkati orang lain. Amin. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kita memahami arahan Tuhan, God's direction, waktunya untuk make a decision. Decide. Mulai putuskan, ambil keputusan yang tepat. Tuhan memberikan kita freedom, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk bisa memutuskan. Pilihan-pilihan yang Tuhan berikan, ya itu Tuhan, pilihan-pilihan yang ada itu Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa memutuskan. Ambil keputusan, ikutlah Tuhan benar-benar. Ya, ketika saya masuk dalam pelayanan, dalam full time ministry di sini, ya saya juga sebelumnya diperhadapkan dengan beberapa pilihan gitu ya. Apakah tetap bekerja di tempat saya bekerja waktu itu dengan posisi yang sudah cukup baik, dalam posisi yang dengan fasilitas yang baik, ya yang teman-teman saya bahkan ada yang tidak mendapatkannya. Tapi saya tetap memilih akhirnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tuhan memberikan kita kebebasan dalam memilih. Dan sampai sekarang akhirnya puji Tuhan, ya saya tetap bisa melayani Tuhan di Gereja Mawar Sharon sepenuh waktu. Nah ini karena ada satu keputusan yang pernah saya ambil. Yang sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Ya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan kita ini perlu untuk bangun hubungan sama Tuhan. Perlu untuk kita ini minta sama Tuhan untuk dituntun step by step. Kita harus menyadari bahwa kekuatan dan keterbatasan kita, ya itu mungkin melalui kesadaran yang mendalam akan Tuhan dan tujuannya bagi hidup kita. Sadari kekuatanmu, don't waste your weakness, tapi kita mau sama-sama mengambil keputusan yang tepat. Filipi 4 ayat yang ke-9, ya saya tutup dengan ini. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, Raja Salomo dengan bijaksana mengakui sumber berkatnya, ya, yaitu Tuhan. Jika kita percaya sepenuh hati pada sumber kita, maka tidak ada ruang lagi untuk kita takut dan ragu.
Karena kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Kita percaya bahwa segala sesuatu datangnya dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bangun dasar yang benar, pondasi yang benar dalam kita hidup. Ya, pondasi yang benar apa? Takut akan Allah dan hikmat Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk ngerti apa yang jadi God's direction, apa yang jadi arahan Tuhan? Walk with the wise, living in God's given talents, and don't waste your weakness. Dan yang terakhir adalah make a decision. Make a decision. Ambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang ada, yang kami dengar hari ini. Biar kami menjadi orang-orang muda yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sejak kami muda ya Tuhan. Kami mau bangun hidup kami ya Tuhan di pondasi yang benar. Kalau saat ini ada orang-orang yang memiliki pola pikir yang berbeda, orang-orang yang salah perspektif tentang kehidupan ini, ajar kami Tuhan untuk kami punya sudut pandang, untuk kami punya pola pikir seperti pola pikir Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Your heart and lead me in your love. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes. Show me who you are and feel with your heart and lead me in your love to those who are I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I
firman Tuhan adalah pondasi yang kuat. Kami mau hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Kami mau Tuhan menjaga masa muda kami. Kami mau bangun hidup kami dari masa muda ini ya Tuhan. Untuk kami bangkit menjadi orang-orang yang berhikmat. Menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu yang Kau mau. Aku berdoa hari ini untuk setiap orang-orang muda ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kau berikan perspektif yang baru. Tuhan, Kau berikan pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Kristus. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami lakukan kepada orang lain, biar itu sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Biar itu sesuai dengan apa kata Tuhan. Kami mau bangun fondasi yang benar. Atas dasar kasih, atas dasar takut akan Allah. Dan kami mau berjalan setiap hari, semakin hari kami semakin kuat. Semakin hari kami menjadi orang-orang yang semakin berhikmat, dituntun oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau bangun hidup kami atas dasar pondasi yang benar, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kasih Allah di dalam nama Yesus. Aku berdoa hari ini ya Tuhan untuk setiap army of God. Setiap orang yang menyaksikan tayangan ini di dalam nama Yesus. Setiap permasalahan mereka, setiap kekurangan mereka, setiap kegagalan mereka, Kau gantikan dengan kemenangan. Karena kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu akan nyata. Kuasa-Mu akan sempurna Tuhan bagi kami atas setiap kelemahan kami. Kami tahu Tuhan ketika kami lemah, disitulah kuasa-Mu bekerja secara sempurna. Di dalam nama Yesus, Tuhan Kau angkat setiap beban mereka, setiap rasa kecil, setiap rasa minder. Tuhan Kau gantikan menjadi rasa percaya kepada Tuhan, rasa aman kepada Tuhan. Karena aku percaya Kau mau pakai mereka luar biasa ya Tuhan. Kau mau pakai hidup mereka secara maksimal. Di dalam nama Yesus, kami mau bangun hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau bangun hidup kami benar. Biar apa yang kami perkatakan, apa yang kami lakukan, itu memuliakan nama-Mu. Itu sungguh memberkati banyak orang, membangun banyak orang. Karena kami tahu Tuhan bahwa Kau akan bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan atas kami. Bukan hanya untuk kami tapi untuk orang lain, untuk orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Menguatkan kami kembali, membuat kami kembali ke jalur yang benar, ke jalan yang benar. Karena dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya tetap kudus di hadapan-Mu, menjaga hatinya, yaitu menjaganya dengan sesuai dengan firman Tuhan dan apa kata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ampuni setiap dosa kesalahan kami dan kami mau hidup sesuai dengan rencana-Mu. Pakai hidup kami ya Tuhan. Pakai setiap army of God dimanapun Tuhan. Menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat, orang yang diberkati Tuhan. Mereka Tuhan yang butuh hikmat Tuhan, berikan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bingung dalam mencari pekerjaan, Tuhan aku berdoa buka jalan. Tuhan aku berdoa, Tuhan Kau berikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang sedang mau membangun bisnis, Tuhan aku berdoa sertai mereka. Tuhan Kau yang menunjukkan jalan-Mu, pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Di dalam nama Yesus, mereka yang bingung nanti akan mencari universitas mana, Tuhan aku berdoa tunjukkan jalan-Mu, pertemukan dengan universitas yang terbaik, yang sesuai dengan Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan Kau yang memelihara hidup mereka, Tuhan Kau menjagai setiap langkah hidup mereka, sehingga apa yang mereka putuskan itu sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih ya Bapa. Bersyukur buat hari ini. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita mau terima berkat. Tuhan aku berdoa hari ini biar berkat yang terbaik turun atas setiap orang-orang percaya. Mereka akan menjadi orang-orang yang besar, jadi orang-orang yang hebat, jadi pemimpin. Dan mereka akan jadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan terus naik dan tidak turun. Apa saja yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu Tuhan buat berhasil.
terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertaimu, memberikan kekuatan di setiap kegagalan, setiap kelemahan, setiap kekurangan. Roh Kudus akan memberikanmu kekuatan dan kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami terima berkat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all.